minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, yang pertama, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang ketiga, yang menguasai hari pembalasan. Yang keempat, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang kelima, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang keenam, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan kepada mereka yang dimurkai dan bukan kepada mereka yang sesat. Cara turunnya Al-Quran. Pertama kali Rasul menerima wahyu yakni ketika usianya 40 tahun. Beliau sedang menyendiri di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Ayat Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan peristiwa-peristiwa pentahapan dalam penetapan hukum. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu, beliau langsung menghafalkan ayat-ayatnya dan disampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya pun disuruh menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan menuliskannya di atas pelepah kurma, lempengan-lempengan batu dan keping-keping tulang. Setelah ayat-ayat diturunkan cukup sampai satu surat, kemudian beliau memberi nama surat tersebut untuk membedakannya dari yang lain dan juga memberi petunjuk kepada para sahabat tentang penempatan surat dan susunannya di dalam Al-Quran. Dalam menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk memeriksa dan mengoreksi bacaan Rasul dengan cara menyuruhnya untuk mengulangi bacaan ayat-ayat yang telah diwahyukan. Kemudian Rasul pun melakukan hal yang sama kepada para sahabatnya agar tidak terjadi keliruan dan kesalahan. Salah satu contoh surat yang memiliki asbabun nuzul yaitu adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Cara menentukan suratul Makkiyah dan Madinah yaitu dilihat dari tempat di mana surat itu diturunkan. Apabila surat itu diturunkan di Mekah, berarti surat itu Al-Makkiyah, dan apabila surat itu diturunkan di Madinah, berarti surat itu Al-Madaniyah. Salah satu contoh suratul Al-Makkiyah yaitu adalah surah Al-Falaq, dan salah satu contoh suratul Al-Madaniyah yaitu adalah surah At-Taubah.